Oke, maaf dah. Kita merasa jadi mahasiswi PPL karena banyak yang menonton. Di sini tadi banyak yang menonton di depan Budita, oke? Guru-guru lagi. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Budita harap kalian semua baik-baik saja ya. Oke, bagi yang baru gabung, silakan absen di kolom komentar nama, kelas, dan nomor absen kalian. Oke, Budita mengingatkan hari ini jangan langsung logout atau pergi dari siaran langsung karena Budita akan bagi-bagi banyak poin. Oke. Oke, terpecahkan ternyata kusut itu Rahma Azhara. Oh alah Rahma. Kenapa Facebookmu namanya kusut padahal namamu bagus sekali Rahma Azhara ya. Budita bingung kalau seperti ini. Oke. Siapa lagi nih yang nggak pakai namanya sendiri nih? Ada apa nih bacanya nih? DLLGVK. Oke, ada Lian dan Mas Ayu pokoknya ya. Yang nggak pakai namanya sendiri cuma kusut ya. Oke, sudah mulai gabung. Bu, videonya kurang jelas macet-macet. Iya nih, jaringannya sedang jelek. Tapi nanti kalau kalian putar ulang video ini, insya Allah nggak macet-macet ya. Cuma ini nanti susahnya kalau kita serbuan poin ya, jadinya susah. Oke, nggak apa-apa deh. Oh, sebentar ya. Oke, guys, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan membahas bab baru tentang langkah-langkah perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai kehidupan. Kalian bisa menggunakan buku pegangan kita seperti biasa, buku LKS. Ya. Selain itu, kalian juga bisa pegang buku pulpen cemilan sambil nyemil. Kita bareng ya, hari ini kita belajar bareng. Oke? Nah, pokoknya Budita mengingatkan jangan langsung check out atau log out dari Facebook setelah absen karena kita akan seru-seruan ya hari ini. Kalau jaringannya mendukung, kalau enggak ya terpaksa kita nggak akan ada bonus poin ya. Oke, nggak apa-apa. Untuk memulai pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim supaya pembelajaran kita hari ini bisa lebih berkah. Nah, kalau udah berkah, ilmunya nanti akan menjadi lebih bermanfaat gitu ya. Oke, langkah-langkah perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai kehidupan. Dari kemarin kita sudah bahas tentang Pancasila, perjalanan Pancasila dari masa ke masa, jadi dari lahir dia, terus perjalanan dia dari Orde Lama sampai ke masa reformasi sekarang ini seperti apa udah kita bahas kemarin. Jadi sebenarnya Budita langsung mau tanya dulu. Jadi sebenarnya kalian tuh ngerti nggak sih atau paham nggak sih makna dari Pancasila sendiri itu? Nah, kita mengecek nih apa ada yang masih belum hafal tentang isi-isi Pancasila. Kita mau cek,
Coba sebutin isi Pancasila atau bunyi Pancasila ketiga. Coba sebutin bunyi Pancasila ketiga. Ayo, ini poin pertama, coba sebutin bunyi Pancasila sila ketiga. Coba tulis di kolom komentar ya. 10 hitungan terakhir. Nah, coba silakan tulis di kolom komentar. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Nah, ini suara Budita atau muka Budita emang nggak kelihatan sih, gimana kita kok kalian nggak? Coba. Oke, mulai banyak yang jawab. Yang baru gabung silakan aksen terus, ikut menyesuaikan ya. Oke, sudah mulai banyak yang jawab. Belum ditelekin ya. Tapi kok telat banget, ini gambar Budita masih putus-putus ya? Oh, macet-macet Bu, rada nggak jelas. Iya ya, sinyalnya sedang jelek sekali. Oke, nggak apa-apa. Wahyu kelewatan mana? Endi yo yu kamu yu? Aku radilek. Endi yu? Wahyu. Budita cari ke atas ya. Nggak ada. Wahyu nggak ada jawab. Oke, terima kasih sudah Budita like. Jadi benar, poin ketiga bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Oke, coba Budita tes lagi. Poin kelima, bunyi sila kelima Pancasila, yaitu silakan tulis di kolom komentar. Bunyi kelima sila Pancasila yaitu, silakan tulis di kolom komentar ya. Bunyi kelima sila Pancasila yaitu, bunyi kelima sila Pancasila yaitu, aku nggak di-like juga Bu, ada ya Ike ya, bentar Bu kita cek. Nggak ada. Mana Ike, mana jawabannya? Nggak ada. Budita udah scroll ke atas, nggak ada jawabannya Ike. Ayo, bunyi sila kelima Pancasila apa? Silahkan tulis di kolom komentar bunyi kelima sila Pancasila yaitu. Nah, sila kelima, bunyi sila kelima Pancasila yaitu bunyi. Oke, sudah mulai ada yang jawab. Oke.
Oke, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Rike, bukan kerakyatan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Oke, yang baru gabung silakan menyesuaikan ya. Oke, jadi benar jawabannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Sila keempat yang paling panjang, apakah kalian ingat? Coba ditulis di kolom komentar. Yang baru gabung bisa bisa langsung menyesuaikan ya. Nggak jelek Bu, mana? India, coba Bu Dita cari ya. Mana sih Nindi? Bu, jawaban saya belum di like. Mana? Ada emangnya ya? Adel. Gak ada guys. Udah gak ada. Oke, tak lagi. Nih udah. Udah lagi. Oke, coba sila keempat sekarang. Rakyat. Nah, bener nih. Oke, benar. Super. Jadi kerakyatan. Oke, sudah dijawab ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you yang udah jawab. Berita tadi kan udah keceplosan aja. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah Bu Dita kasih bocoran juga. Jadi setelah ini yang jawab sudah nggak dapat poin ya. Oke, Bu Dita lanjutkan karena kita memang mendengarnya sudah dari SD atau MI ya. Pancasila ini setiap kita upacara pasti diperdengarkan di seluruh audiens gitu ya. Oke, kita akan belajar tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek. Kalau yang di layar kalian udah bisa lihat. Ini adalah dalam bidang politik dan hukum. Oke, sudah ya, sudah. Sudah yang sudah jawab, sudah. Sudah Bu Dita lagi. Oke, terima kasih yang sudah jawab, yang sudah ikut berpartisipasi, kalian luar biasa. Oke, kita yang pertama bahas adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Seperti biasa kita pakai panduan buku LKS kita, di LKS kalian sudah ada. Oke, yang pertama adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Jadi nanti akan kita bahas 4. Jadi perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai aspek ya atau bidang. Nah, perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Jadi hampir segala aspek ya. Pengembangan lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada, menciptakan lembaga baru atau mencontoh lembaga negara lain. Jadi saling belajar ya. Jadi kalau lembaga sekarang yang sudah ada,
kayak DPD, MK, dan KY, lembaga tersebut harus sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila. Jadi hampir semua aspek bidang politik dan hukum itu memang harus sesuai dengan Pancasila kita gitu. Demokrasi yang dikembangkan di negara kita adalah demokrasi Pancasila. Nah, sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi bertolak belakang dengan monarki ya, atau bentuk negara yang dipimpin oleh raja atau ratu. Itu nggak bisa di negara kita kayak gitu, atau oligarki yang diperintah oleh beberapa orang, jadi satu negara diperintah oleh banyak orang. Itu nggak mungkin bisa sesuai dengan Pancasila kayak gitu. Atau aristokrasi. Nah, aristokrasi ini diperintah oleh kelas istimewa, kelas dari kelas tertentu, misalnya bangsawan dan yang lain-lain, atau rakyat jelata atau rakyat biasa nggak bisa jadi pemimpin dan lain-lain, itu nggak bisa. Itu namanya aristokrasi. Dan nepotisme atau pemerintah absolut oleh satu orang, jadi cuma satu orang itu juga nggak bisa. Oke. Terus demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi masyarakat maupun tirani minoritas. Nah, salah satu contoh dari perwujudan nilai-nilai ini adalah adanya pemilu. Sistem pemilu ini jadi sistem demokrasi menjadi salah satu contoh sistem perwujudan atau salah satu contoh sistem perwujudan nilai-nilai Pancasila secara demokratis ya, lewat pemilu ini. Nah, sekarang Budita, yang mau Budita tanyain adalah pemilu yang dimenangkan oleh Presiden SBY pertama kali itu tahun berapa? Pemilu yang dimenangkan oleh Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono pertama kali itu tahun berapa? Pemilu tahun berapa yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono? Nah, silakan tulis di kolom komentar ya. 10 hitungan terakhir. Madamnya ke kamera. Oke, guys, jadi sebenarnya Budita ini sambil lihat PowerPoint nih. Ada PowerPoint, jadi dua monitor nih yang dihadapin. Jadi nggak bisa langsung lihat kamu terus ya, lihat kamera terus ya. Oke, dipahami ya guys. Oke, silakan dijawab. Pemilu yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pertama kali. Oke, jadi sudah mulai ada yang jawab. Nah, ini Budita harus lihat monitor ya. Kenapa? Karena untuk baca komen kalian kayak gitu ya. Jadi gak bisa lihat layar terus. Oke, sudah mulai jawab. Oke, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke, sudah. Thank you yang sudah jawab. Jadi memang pemilu pertama kali yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono itu tahun 2004 ya. Kalau kalian ingat, Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan 2 kali pemilihan pemilu capres. Nah, tahun 2004 dan tahun 2000, berarti tahun berapa? 2004 sampai 2014 kan? Kan 10 tahun ya? Sampai 2004 2009. Oke, terima kasih yang sudah jawab. Oke, kita lanjutkan. Jadi pelaksanaan pemilu umum harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau ada semboyan jujur lubir ya, itu jujur, adil, bersih juga kayak gitu.
Pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya semua peraturan perundangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini benar. Jadi Pancasila tidak tidak ada dalam hierarki peraturan perundangan karena nilai-nilai Pancasila telah terkandung dalam suatu norma di Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai bunyi pasal 3 ayat 1 Undang-Undang tahun 2001. Nah, kedudukan Pancasila itu berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Secara teori, kedudukan Pancasila itu berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Tapi bukan merupakan dasar hukum tertinggi. Jadi dalam peraturan perundang-undangan Pancasila ini bukan merupakan sumber dasar hukum atau bukan merupakan dasar hukum tertinggi, karena dasar hukum tertingginya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Paham ya? Jadi dalam sistem perundang-undangan memang pembuatannya tidak boleh bertolak belakang dengan Pancasila. Akan tetapi Pancasila sendiri bukan merupakan dasar hukum tertinggi dari perundang-undangan, karena dasar hukum tertingginya itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Paham ya? Sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, tapi sumber hukum dari segala sumber hukum. Jadi beda ya, sumber hukum sama dasar hukum. Jadi kalau sumber dari segala sumber hukum perundang-undangan itu Pancasila. Jadi selama pembuatan perundang-undangan tidak boleh bertolak belakang dengan Pancasila. Tapi yang menjadi dasarnya sendiri itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Oke, yang baru gabung silakan menyesuaikan ya. Oh, Muhammad Iqbal Afriansah nih ikut gabung nih. Oh, Rian ikut gabung, luar biasa nih. Biasanya nggak pernah ikut ya. Oke, kita lihat dia aktif apa enggak ya. Atau habis absen langsung pergi. Nah, coba Rian, kamu aktif di pelajaran digital apa enggak? Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Ini jadi demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai keseluruhan yang utuh. Jadi hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi memang Bu Dita udah jelasin tadi ya, menjadi sumber dari segala sumber hukum, tapi bukan merupakan dasar hukum tertinggi, karena dasar hukum perundangan tertinggi itu Undang-Undang Dasar 1945. Paham ya? Oke, Bu Dita lanjutkan. Oke, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Nah, yang pertama adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nih, asas kekeluargaan berarti tidak menganggap orang lain, menganggap semuanya tuh keluarga sendiri. Terus cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Oke, sedang memperhatikan. Oke, Berita juga memperhatikan kamu ya. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi kamu boleh memanfaatkan ini kayak gitu ya. Terus perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Oke,
Oke, kalian bisa tarik nafas dulu dah. Kalian boleh tarik nafas selama 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Oke, kita lanjutkan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Oh sorry Sah, ini tulisannya kurang tepat. Ini bukan bidang ekonomi karena bidang ekonomi sudah kita bahas barusan ya. Ini bidang ekonomi, jadi ini adalah bidang budaya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Oke, jadi budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu ditolak, seperti sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit. Jadi pembangunan nasional itu bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, tapi pada proses modernisasinya perlu terus dikembangkan, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Proses menuju ke arah kemajuan bukan berarti westernisasi atau kebarat-baratan, karena itu memang sistem yang kebarat-baratan itu tidak sesuai dengan kepribadian kita yang ketimuran atau lebih mengedepankan ke unggah-ungguh, sopan santun seperti itu ya. Oleh karena itu, nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila, kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong perlu terus dipelihara dan diwariskan kepada anak cucu kita sebagai generasi muda penerus bangsa. Jadi hal-hal yang baik yang dari luar negeri misalnya, karena modernisasi kita semua pegang gadget, yang baik-baik aja yang kita serap, misalnya kayak teknologinya, ilmunya, pengetahuannya kayak gitu. Tapi ada banyak sekali hal di luar sana yang ternyata tuh nggak sesuai dengan kita gitu. Jadi perlu di filter istilahnya, perlu disaring banyak sekali gitu loh ya kan. Perlu disaring setebal mungkin gitu loh, karena kalau nggak sesuai ya gimana kan kayak gitu. Misalnya nih contohnya cara berpakaian, yang kebarat-baratan misalnya kan nggak sesuai dengan kepribadian kita ya, kepribadian kita yang menutup aurat, lebih cantik dengan pakaian tertutup misalnya kan kayak gitu. Tidak yang pakaian terbuka dan lain-lain kan gitu ya. Terus juga tingkah laku misalnya dengan orang tua kok tidak memakai logo atau sopan santun yang bagus kayak gitu kan kurang tepat ya. Oke, dicek dulu. Bu, anaknya lahirnya kapan? Anak Bu Dita sudah umurnya sudah 3 bulan ya Kak. Jadi Bu Dita sudah melahirkan 3 bulan yang lalu. Oke, kita lanjut ke pelajaran. Jadi ini budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu ditolak, seperti sikap feodal. Nah, sikap feodal itu adalah jadi sistem masyarakat yang dikuasai oleh orang banyak atau oleh kaum bangsawan. Jadi tentang sikap, cara hidup dan sebagainya itu memang diatur oleh kaum bangsawan ini kayak gitu loh. Gak boleh. Nah, terus sikap eksklusif itu hampir mirip kota. Hampir mirip cara hidup kota. Jadi sikap yang cenderung memisahkan diri dari masyarakat. Masyarakat eksklusif ini disibukkan oleh urusannya masing-masing dan kurang berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi nggak membaur dengan masyarakat kayak gitu loh Cak. Jadi dia sibuk dengan dunianya sendiri, tidak memperhatikan sekitar. Hampir mirip sekali dengan masyarakat kota ya, tidak seperti yang ada di daerah kita gitu. Nah sekarang yang mau Budita tanyain, kira-kira kalau itu sikap eksklusif, kebalikan dari sikap eksklusif itu apa? Kebalikan dari sikap eksklusif itu apa? Oke, kebalikan dari sikap eksklusif itu
itu apa? Kebalikan dari sikap eksklusif itu apa? Ayo. Kebalikan dari sikap eksklusif itu apa? Iya, sinyalnya lagi jelek nih, Rifan. Bener, sinyalnya lagi jelek, makanya putus-putus ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting muka Budita masih terlihat jelas. Oke? Oke. Oke. Sabrina, good. Bagus. Sudah mulai jawab ya. Oke. Oke, sudah mulai jawab. Jadi kebalikannya memang sudah ya, Budita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah. Oke. Sudah. Oke, sudah Budita like. Ya. Kalian beneran tahu atau cuma ikut-ikutan temennya nih sebenarnya? Beneran tahu apa ikut-ikutan temennya? Jadi lawan dari eksklusif itu inklusif ya, jadi lebih ke membaur ke masyarakat seperti itu. Oke, Budita lanjutkan terus, dan paham ke daerahnya sempit. Ini juga nih, jangan sampai, jadi yang ini yang perlu ditolak. Paham ke daerahnya sempit itu kalau bahasa kerennya itu kolot. Oke. Kita lanjutkan ya. Saya kursor kuangel. Saya nggak di like, Bu. Oke, di mana ya jawabannya biar Budita like? Oke, udah dong. Oke, sudah ya. Yang terakhir adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Jadi pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar. Nah, ini NKRI tahun 45 pasal 27 ayat 3, yaitu bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi kalau pertahanan dan keamanan negara itu nggak harus kita seperti negara Korea Selatan yang mewajibkan setiap pemudanya untuk ikut wajib militer, nggak harus seperti itu. Dengan tidak membuat kerusuhan saja, kalian sudah ikut menjaga keamanan dan pertahanan negara. Jadi aman nih kalau kalian nggak melakukan kerusuhan atau pemberontakan dan lain-lain kayak gitu. Jadi nggak harus sama seperti negara-negara di luar yang mewajibkan pemudanya melakukan wajib militer kayak gitu ya. Oke, udah jawab nggak di like, Bu? Aduh, Nindi mana ya jawabannya? Oke, tenang yang kalian belum ke like nggak apa-apa, nanti Budita Budita lihat lagi pas di rumah. Jadi kehadiran kalian, keaktifan kalian di siaran langsung nanti akan Budita rekap ya. Sebenarnya hari ini seharusnya ikut hari ini tuh latihan soal ya, latihan soal di Google Classroom. Tapi Budita rindu sekali ya sama kalian. Jadi mungkin minggu depan kalau Budita kasih soal di Google Classroom ya. Oke, materinya sudah habis. Kita sudah selesai 3 subbab ya. Oke, kita lanjutkan minggu depan ya. Kalian dapat. Assalamualaikum Budita, Farid hadir. Thomas, Budita udah mau menutup pembelajaran kita hari ini dan kamu baru hadir. Oke. Ketemu lagi sama Budita minggu depan kalau kayak gitu ya.
Oke, tadi ada yang tanya, Budita nanya cewek apa cowok, Budita nanya perempuan. Ya, sudah, oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ini sudah selesai. Thank you. Oke, kayak gitu kan. Jadi, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga berkah ya. Budita kangen sekali sama kalian. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis stop recording ini. Stop streaming, stop recording.